Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ovi bisa menyapa kembali Anda yang sudah bergabung di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Hari ini kita akan membahas soal program hamil pada pasien endometriosis yang tentunya juga akan dibahas bersama Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo Dr. Caroline, berjumpa kembali kita. Apa kabarnya hari ini? Baik banget. Baik ya. Sebaik mungkin pasien yang lagi program hamil juga nih dok ya, karena harus benar-benar siap mempersiapkan kehamilan. Betul. Nah ngomong-ngomong soal promil pada endometriosis, di episode sebelumnya kita sudah membahas kembali ya, kilas balik tentang banyak banget tuh endometriosisnya sendiri. Nah kenapa sih dok memang pasien endometriosis ini langsung bisa dibilang sulit hamil? Iya. Kenapa tuh dok? Jadi ada beberapa mekanisme mengapa endometriosis membuat sulit hamil. Yang pertama, endometriosis cenderung membuat perlengketan organ reproduksi. Ya, kalau operasi laparoskopi, pasien-pasien endometriosis jarang banget yang nggak lengket. Hampir 90% lengket. Perlengketan itu antara si adenomiosis atau rahim, adenomiosis yang ada di otot rahim dengan kista endometriosisnya, atau kista dengan usus-usus buangan kotoran tuh yang paling sering, usus buangan kotoran dengan adenomiosisnya. Ya belum lagi kalau ngomong kista endometriosis itu sering lengket dengan fossa ovarica, di situ tempat jalannya saluran kencing. Ya. Sampai ke situ ya dok? Ya, dan juga tidak jarang juga tuh endometriosis tuba atau saluran telur. Jadi tubanya itu kalau lewat USG, biasanya kita lewat USG itu udah melendung kayak hidrosalping. Nah pas laparoskopi ternyata isinya sudah cairan coklat endometriosis tuba. Nah kalau seperti itu tuba tentunya sudah tidak bisa dipakai lagi dan harus diangkat. Ya karena tuba yang sudah bengkak dan berisi cairan itu biasanya sudah tidak bisa diharapkan lagi fungsinya sebagai tempat bertemunya sperma dengan sel telur. Karena sel-sel bulu getar di dalam sel tuba itu juga sudah botak ya ibaratnya ya. Jadi tidak bisa dipakai lagi, malah dia akan cenderung mengalirkan cairan-cairan toksik endometriosis ke dalam dinding dalam rahim. Ya sehingga embrio ya tidak bisa berimplantasi dong. Ibarat embrio mau tertanam di dinding dalam rahim tapi diguyur terus air comberan gitu dari muara tuba yang berhubungan dengan rahim tersebut. Nah itu yang pertama. Jadi endometriosis cenderung membuat perlengketan dan distorsi anatomi normal organ reproduksi. Belum lagi ngomong ya, yang kedua itu dia tadi endometriosis tuba itu paling sering dia juga menyebabkan pembekakan saluran telur dan menyumbat saluran telur. Sehingga untuk hamil alami bahkan sampai tahap inseminasi, pembuahan alami ya, itu juga sangat sulit ya dilakukan. Kemudian yang ketiga, endometriosis ini juga mengurangi kualitas dan kuantitas sel telur. Ya, apalagi kalau terkena ovarium. Ya. Nah, kista endometriosis ya makin besar kista, tentunya makin sedikit sel telur yang bisa ditinggalkan. Ya, karena ovarium itu ukuran normalnya misalnya hanya 2,5 cm dia, ovarium normal. Ya. Diisi kista yang besarnya udah 4 cm, 5 cm, bahkan 9 cm, udah melar dia. Dia berisi kista, karena kan tempatnya sama dia dengan sel-sel telur yang sehat. Ya, tentunya sel telur sehat terdesak. Ya, sehingga dokter pun kalau mengangkat hanya kistanya saja, biasanya kalau kista makin besar kista, makin sedikit sel telur sehat yang bisa ditinggalkan. Ya, jadi penyakit endometriosis, ya, terutama yang dengan kista endometriosis, itu sangat mengurangi cadangan sel telur. Jadi jangan tunggu kista tambah gede banget gitu baru mau dioperasi gitu, jangan. Ya. Nah kemudian yang keempat, endometriosis ini juga membuat suasana yang toksik terhadap embrio. Jadi endometriosis ini kalau teorinya mengatakan dia menimbulkan kadar radikal bebas yang sangat tinggi ya di cairan pelvik, di cairan rongga panggul, ya sehingga kadang-kadang ya kalau kita bayi tabung pun pada endometriosis dia embrionya tidak mau implan. Apalagi pembuahan alami ya karena cairan sekitar itu sangat toksik terhadap embrio ya terhadap sel telur juga ya karena itu tidak heran ya kalau endometriosis mau diangkat kistanya atau nggak diangkat kadang-kadang sama-sama tuh AMH atau cadangan sel telurnya sudah turun kalau kita cek
Oke. Ya, karena itu biasanya pada operasi-operasi seperti laparoskopi kita cuci tuh dengan cairan steril tentunya ya. Jadi setelah kista diangkat, perlengketan dibebaskan, kita cuci bersih dengan cairan steril di rongga panggul untuk membersihkan ya dari cairan yang toksik terhadap embrio tersebut. Oke, baik. Berarti kan pasien endometriosis itu bisa dikatakan memang sulit sekali nih dok untuk hamil. Betul. Nah, berarti kapan waktu yang tepat nih untuk program hamilnya? Oke, jadi waktu yang tepat sebetulnya segera setelah menikah, ya tergantung usia juga ya. Kalau usianya masih di bawah 35 tahun boleh coba hamil alami ya dalam waktu 1 tahun pernikahan. Baik. Ya, harusnya kalau tidak ada yang mengganggu untuk kesuburan dalam 1 tahun pernikahan, pasangan usia subur itu hamil. Baik. Jadi time 1 tahun kalau nggak hamil juga berarti ada yang mengganggu tuh untuk kehamilannya, harus dibantu. Segeralah datang ke dokter ahli fertility untuk segera masuk dalam promil untuk endometriosis. Itu khusus itu promil untuk endometriosis. Nah, apa tuh promil untuk endometriosis seperti apa dok? Prinsipnya promil untuk endometriosis disesuaikan tentunya untuk kondisi masing-masing pasiennya. Tergantung dari faktor usia, adanya kista, adanya adenomiosis, belum lagi ngomong nanti sperma suami bagaimana, hormonnya, cadangan sel telur itu sangat menentukan nanti. Dokter akan mengambil keputusan tentunya apakah kista harus diangkat, apakah adenomiosis harus direseksi, atau bisa langsung aja promil. Ya, intinya promil pada endometriosis harus lari. Ibaratnya dalam tanda kutip ya harus segera dikejar karena Anda berlomba dengan penyakit endometriosisnya sendiri. Ya, sebelum dia tambah parah, organ reproduksi udah keburu rusak, kalau bisa ya udah hamil duluan. Oke. Dan juga mungkin memperhatikan jumlah dan besarnya ukuran si kistanya juga. Iya, betul. Ya kan? Betul. Lalu juga mungkin teknik operasinya juga diperhatikan ya, itu gitu juga ya, sangat dok? menentukan nanti di pertanyaan berikut faktor-faktor yang menentukan. Baik, kalau untuk yang menentukan keberhasilan promilnya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang bisa menentukan keberhasilan promil. Jadi beberapa pertanyaan ya di postingan Instagram atau YouTube channel saya, kadang-kadang muncul pertanyaan, dok saya ada kista 5 cm, masih bisa nggak saya hamil? Nah itu agak sulit dijawab karena jawabannya jadi tergantung faktor-faktor lainnya gitu bagaimana. Karena kalau kita ngomong kehamilan nggak bisa tuh ngomong si pihak istrinya saja, sel telurnya aja atau kistanya aja, nggak bisa. Suami bagaimana? Saluran telur Anda bagaimana? Cadangan sel telur tinggal berapa? Usia berapa? Tingkat keparahan perlengketan misalnya endometriosisnya bagaimana? Itu sangat menentukan. Jadi yang pertama tentunya usia itu sangat menentukan. Ya, di atas 35 tahun tentunya angka kesuburan juga makin berkurang. Betul. Ya. Kemudian yang kedua cadangan sel telur tuh. Ya, terutama pada pasien-pasien endometriosis kita perlu cek AMH-nya berapa. Ya, dengan USG transvaginal juga kita bisa lihat folikel antrabasal itu kelihatan tuh sel-sel telur di indung telur tinggal berapa. Baik. Itu menentukan makin sedikit ya makin susah hamilnya. Ya, yang ketiga tingkat keparahan tuh berapa jumlah kistanya. Kadang-kadang ada tuh satu ovarium kistanya bisa 5, ya, kecil-kecil tapi banyak. Atau ada sekalian besar gitu ya. Nah itu sangat merusak tuh kondisi cadangan sel telur di ovarium tersebut. Ya, kemudian juga nanti teknik operasi yang dilakukan. Dengan laparoskopi, laparotomi, apakah seorang dokter ahli bedah laparoskopi yang melakukan atau tidak. Karena terus terang operasi pengangkatan kista pada kasus-kasus endometriosis itu harus dilakukan secara cermat. Nggak sembarangan, nggak hajar bleh istilahnya. Ya. Makanya kita lakukan dengan laparoskopi, karena dengan laparoskopi kameranya bagus tuh. Kita bisa lihat batas antara kista dengan sel telur sehat. Dan bisa dipisahkan secara persis di plannya, ya. Jadi benar-benar teliti dan cermat sehingga jaringan indung telur yang masih sehat bisa di-preserve, dipertahankan. Ya, itu keunggulan operasi dengan laparoskopi. Baik. Dan juga kalau seorang dokter ahli fertility dan juga seorang dokter ahli bedah laparoskopi sekaligus melakukannya, tentunya kita sangat menyayangi ovarium ya. Ya, kita mau preserve supaya pasiennya bisa hamil. Baik. Ya, kemudian faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan hamil juga seperti hormon bagaimana, ya, kemudian juga faktor sperma suami, serta saluran telur itu juga menentukan, ya.
Antara lain itu tuh. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Dok. Jadi setiap pasien endometriosis itu punya case yang berbeda-beda. Iya, Jadi betul. proses untuk program hamilnya pun berbeda. Iya. Jadi langsung aja kayaknya harus bikin appointment nih ketemu sama Dokter Caroline biar bisa langsung tahu ya sesuai case by case-nya seperti apa. Mungkin sebagai penutup, Dok, ada yang mau disampaikan untuk yang sedang program hamil tapi mengidap endometriosis? Iya. Jadi pasien-pasien dengan endometriosis prinsipnya segeralah hamil ya. Jangan menunda kehamilan. Ya, dan jangan menunggu terlalu lama juga. Ya, jika kehamilan itu tidak datang dalam 1 tahun pernikahan Anda, berarti Anda perlu untuk masuk program hamil yang fokus dan terarah dengan seorang dokter ahli fertility. Ingat, sebelum penyakit bertambah parah, kalau bisa udah hamil duluan dong. Ya. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Dokter Caroline untuk waktunya, dan untuk Sobat IMC lainnya yang mau menonton video-video yang lain, masih boleh banget ya bisa main ke channel YouTube-nya Rumah Sakit IMC, dan juga bisa main langsung ke channelnya Dokter Caroline yang sudah muncul di layar juga. Beliau sering sharing ya di YouTube soal bagaimana reproduksi perempuan, dan juga pastinya bisa main langsung di Instagramnya Dokter Caroline. Baik, kalau begitu terima kasih banyak dan sampai berjumpa di episode berikutnya.